Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La tadarni. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng para bapak, dumateng para ibu sedaya kemawon. Syukur alhamdulillah dalu menika kula panastaya masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, tentunya nikmat kesempatan sehingga pada kali ini kita masih bisa menjalani ketaatan kepada Allah, masih bisa pula melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjut kajian kitab Durratun Nasihin dengan silaturahim bersama antar warga di lingkungan Masjid Nurul Islam. Mudah-mudahan langkah kita tercatat menjadi amal soleh yang mendapatkan rahmat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomah kita mudah-mudahan hingga husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu halaman 292. 292. Pengajian ke-71 menerangkan Hari Raya Fitri. Surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Qad aflaha, sungguh meraih kebahagiaan teman-teman bejo man sapa wong tazakka kang mensucikan diri sapa man, wa zakara lan eling sapa man isma rabbih ing aran pangerane man, fasalla maka nuli salat, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan tu'thiruna mereka itu lebih mengutamakan al hayatad dunya, kehidupan dunia, wal akhiratu lan utawi akhirat khairun iku luwih apik wa baqalan kekal. Inna hadza satemene iki contoh lafisu fil ula yakti tetap ing dalem
suhuf, lembaran kitab yang terdahulu, sufi Ibrahim, suhuf di zaman Nabi Ibrahim, wa Musa lan suhuf di zaman Nabi Musa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung, berbahagia bagi orang yang mensucikan diri. Wa dzakara isma rabbih, dan mengingat nama Allah, artinya memperbanyak berzikir, fasalla, kemudian mengerjakan sholat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi mereka itu justru lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Sedangkan dunia itu bersifat fana, rusak, wal akhiratu, sedangkan akhirat khairu wa abqa, lebih baik daripada dunia dan bersifat kekal. Petunjuk sebagaimana yang seperti ini juga tertulis di kitab-kitab Nabi terdahulu ataupun di lembaran-lembaran atau yang dikenal dengan suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim maupun Nabi Musa. Jadi nabi-nabi terdahulu pun juga senantiasa umatnya itu diingatkan bahwa untuk meraih kebahagiaan adalah mereka orang yang mau mensucikan dirinya. Jadi di halaman 293 itu, halaman 293, di situ diterangkan qad aflaha man zakkaha. Jadi orang yang mau mensucikan jiwanya. Orang yang mau mensucikan jiwanya. Itu ada beberapa penafsiran, kurang lebih ada 10 ya. Pertama, membersihkan dari segala keburukan, diisi dengan berbuat baik. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Jadi membersihkan hati, membersihkan jiwa itu diisi dengan berbuat baik. Misalnya adalah taat kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan manusia dengan beberapa unsur, ada jasmaniyah, ada ruhaniyah, ada nafsu, kemudian ada nafas, kemudian ada kolbun. Jasad itu adalah unsur yang di luar kita ini, tubuh kita ini. Jadi tubuh kita itu adalah berupa jasmani, disebut jasad. Adapun kemudian yang mengoperasikan, yang mampu menggerakkan daripada jasad kita itu adalah ruh. Ruh. Kata lain menyebutkan ruh itu adalah jiwa. Ya. Jadi ruh. Sehingga ketika ditanya tentang ruh, Allah menyampaikan kepada Nabi, kulir ruh min amri rabbi. Jadi persoalan masalah ruh itu adalah perkara yang hanya Allah yang tahu. Sehingga manusia itu tidak mengerti sampai sekarang, sekalipun zaman modern, hakikat tentang ruh. Karena bersifat abstrak. Ya. Tapi yang menggerakkan tubuh kita, jasmani ini adalah sesungguhnya ruh. Ya. Jadi ruh itu ibaratnya wadah besar yang di dalamnya mengandung
yakni jiwa. Ya, ada jiwa. Jiwa itu meliputi keseluruhan sehingga termasuk akal, perasaan, kemudian gerakan, semuanya itu bersumber dari jiwa. Makanya ketika orang gila itu disebut sakit jiwa. Itu. Walaupun tubuhnya sehat, walaupun hatinya juga ada masalah. Itu. Tapi karena pemikirannya yang konslet, sehingga dikatakan sakit jiwa. Karena jiwa itu meliputi seluruh unsur yang ada di roh itu. Kemudian di dalam jiwa itu ada kolbun, ada kolbu yang kita kenal dengan hati. Hati. Apakah hati itu jantung? Apakah hati itu liver? Ataukah hati itu segumpal darah yang ada di tubuh kita? Tapi yang jelas, jikalau hati itu baik, memengaruhi manusia secara keseluruhan, dia akan menjadi baik. Tapi kalau hati itu buruk, maka akan menjadikan pengaruh pada manusia itu perilakunya juga buruk. Jadi hati inilah yang ibaratnya sopir yang memprogram untuk manusia itu bisa berbuat. Sehingga jikalau misalnya Bapak Ibu tadi dari rumah itu sudah ada program dari hatinya, ini hari Jumat ada pengajian, Ustadz Lutfi yang ngisi, nanti saya hadir, itu sudah terprogram, hatinya yang menggerakkan. Lalu akalnya, ya itu bagus, mari kita hadiri. Nah, itu namanya hati memprogram untuk bagaimana akal itu bisa menjalankan. Walaupun kadang timbal balik, akal itu juga yang memilah-memilih. Gitu. Nah, sedangkan nafsu itu juga bagian daripada hati. Jadi bagian daripada hati. Sehingga nafsu itu ada potensi mengajak kepada kebaikan, kemudian nafsu itu juga ada potensi mengajak kepada keburukan. Makanya menurut Imam Ghazali, nafsu itu ada nafsu ammarah, nafsu lawwamah, kemudian nafsu mutmainnah. Kalau ammarah itu selalu mengajak kepada perbuatan yang buruk. Inginnya berbuat dosa, berbuat maksiat, meninggalkan sholat, dan lain sebagainya. Kalau lawwamah itu biasanya nafsu yang inginnya penyesalan. Jadi tidak ada orang yang jika berbuat dosa itu tidak menyesal. Biasanya menyesal. Nah, penyesalan itulah namanya nafsu lawwamah. Sekalipun sudah tahu salah, nanti ujung-ujungnya getun, nyesel, tapi juga dilakukan. Ujung-ujungnya loh getun, ujung-ujungnya menyesal, tapi masih dilakukan. Itu namanya lawwamah. Kalau mutmainnah itu jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, yang mengajak kepada kebaikan. Lah, yang hari ini Bapak Ibu bisa hadir di majelis ini namanya nafsu mutmainnah yang mengajaknya. Hadir di masjid dengan penuh kesabaran, nunggu sampai isya, penuh dengan ketabahan, walaupun duduk berlama-lama pinggangnya rotok kemeng misalnya, atau
kehausan, lamun gak dikei minuman ya, dan berbagai macam hal, tapi tetap tenang. Jiwa tenang itulah namanya mutmainnah, yang mengajak kita kalau sholat berjamaah, mendorong kita untuk menjadi orang dermawan, dan begitu seterusnya. Nah, oleh karena itulah Allah menyatakan dalam ayat ini, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, berbahagia orang yang selalu membersihkan jiwanya itu, nafsunya itu. Jadi kemusyrikan, kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, kemunafikan, kedengkian, kesombongan, dan lain sebagainya itu dijauhi, dihilangkan dalam dirinya, lalu kemudian diisi dengan amal kebaikan dan amal soleh. Itulah namanya man zakkaha. Yang kedua, itu diartikan meninggalkan kecenderungan berlaku aniaya. Jadi jangan lihat itu 293. Qad aflaha man zakka. Bahagia bagi orang yang mensucikan jiwanya, meninggalkan kecenderungan berlaku aniaya. Aniaya itu dolim itu. Kita kalau di Al-Quran kan ketika sholat selalu membaca surat Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami di jalan yang lurus ya Allah. Jalannya orang yang pernah kau berikan nikmat berupa kebaikan-kebaikan, misalnya para nabi, para rasul, orang soleh. Wa ini maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang kaum murka dan orang yang aniaya. Ya, orang aniaya itu ya orang yang hidupnya merugikan dirinya ataupun juga merugikan orang lain, ya, merugikan dirinya maupun merugikan orang lain. Itu namanya zalim. Itu namanya aniaya. Diperintah sholat nggak sholat, diperintah puasa nggak puasa, diperintah zakat nggak zakat. Nah, itu namanya aniaya. Dilarang berbuat maksiat, berbuat maksiat. Dilarang berbuat dosa, berbuat dosa. Dilarang melakukan kesombongan, sombong. Dilarang pamrih, pamrih. Dilarang minuman keras, mendem, dan lain sebagainya. Itu namanya aniaya. Sehingga perintah Allah agar kita itu membersihkan jiwa kita dari perbuatan dolim supaya meraih keberuntungan. Kemudian di 294 itu qad aflaha man tazakka, itu ditafsirkan membersihkan atau mensucikan jiwa itu bersih dari ghibah. Nah, dari ghibah, ngerasani, membuli, atau membicarakan keburukan orang. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya tentu sak bolo-boloe, yang namanya namimah, adu domba, yang namanya meso, yang namanya kadzib, bohong, yang namanya hasud, ya segala hal yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan keburukan mulut, ya, riba, bohong, dusta, khianat, macam-macam, harus dibersihkan di dalam jiwa kita, ya. Makanya di Al-Quran itu orang-orang yang dekat dengan Allah, para wali, orang yang dekat itu namanya taqarrubun. Taqarrub, mutaqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu dicabut dalam dirinya,
dua sifat. Dicabut oleh Allah dua sifat. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu di Al-Quran seringkali disampaikan seperti itu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu pada diri mereka tidak ada rasa takut, tidak ada pula rasa bersedih hati. Dua hal itu. Kenapa kok dua hal itu? Kok enggak lainnya? Karena sumber penyakit itu ya dari rasa takut dan kesedihan itu. Cuma di Al-Quran itu ketika Allah menyebutkan takut itu menggunakan kalimat isim. Inna awliya Allah la khaufun. Khaufun itu kalimat isim. Sedangkan walahum yahzanun, yahzanun itu bersedih menggunakan kalimat fi'il. Apa artinya itu? Artinya bahwa takut itu sifatnya melekat, ya. Takut itu sifatnya melekat, nggak berubah-ubah, itu namanya takut. Makanya orang kalau punya perasaan takut itu bahaya, ya. Kalau takut kepada Allah bagus. Nah, kalau takut kepada selain Allah itu kan yang bahaya. Mau menjadi pejabat, mau memutuskan sesuatu takut. Kita mau bangun malam ibadah merinding takut. Kita mau berbuat sesuatu was-was takut. Sehingga kita hidup di dunia ini seakan-akan ketakutan dengan kemiskinan. Sehingga nggak mau mengeluarkan zakat, sedekah. Ketakutan dengan segala sesuatu, seakan hidup ke depan itu siapa yang membiayai dan menghidupi, dan begitu seterusnya. Jadi rasa takut itu menggunakan kalimat isim karena menetap. Contoh misalnya kalau misalnya di depan rumah atau di depan masjid ini ada pohon, ya. Mulai dulu saya ngaji ke sini pohon itu pancet, ya sakmono itu, nggak tinggi-tinggi. Nah, itu namanya gak tumbuh. Ya mulai dulu ya sakmono dure. Beda dengan kalau dulu itu saya tuh menanam mangga di belakang rumah saya, masih kecil dulu. Kemudian beberapa tahun itu menjadi tinggi, sampai sekian tahun tuh tumbuh tinggi dan berbuah lebat. Nah, itu namanya berkembang. Lah, rasa takut itu tidak berkembang, ya ngeluwek. Nah, terus orang Jawa itu ngeluwek, pancet gitu. Sedangkan yang namanya kesedihan itu berkembang, tumbuh. Kadang yo eling, kadang lali, kadang eling, kadang lali. Ketika kita pernah mengalami sesuatu musibah, sudah sekian lama kita lupa. Tapi ketika ada yang bercerita kembali, kita teringat, lalu kemudian sedih lagi. Lah, kesedihan itu terkadang muncul, terkadang hilang, terkadang muncul, terkadang hilang. Sedangkan kalau takut itu mencekam, terus menetap yang tidak bisa hilang. Kalau kita benar-benar tidak berusaha untuk menghilangkannya. Lah, kekasih-kekasih Allah, para aulia, orang-orang soleh itu dicabut dua hal itu, yaitu rasa takut dan rasa bersedih hati. Makanya bagi orang soleh gak takut mati, itu gak takut, karena dengan kematian akan bertemu dengan Allah kan.
tidak takut menghadapi persoalan dan masalah. Kenapa harus takut? Itu. Demikian pula tidak ada yang bersedih hati atau merasakan susah dalam dirinya. Karena apa? Segala ini adalah hasbiyallahu ni'mal wakil. Allah yang mencukupi kita, Allah yang menanggung kita. Lah kalau Allah yang menanggung, lalu kenapa kita repot-repot, kita bersedih hati gitu. Contohnya misalnya kalau Abah Jalil itu mau pernikahan putrinya, lalu diserahkan ke seseorang, katanya begini, bah, sampai lungguh anteng jenengan, lungguh anteng, duduk manis, semuanya saya urusi. Ya enak kan? Oke. Ya tinggal kipas-kipas saja. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu seperti itu. Segala kehidupan kita ini sudah diurus oleh Allah. Terus kenapa kita bingung? Jadi segala hal kehidupan kita di dunia ini sudah ada yang ngurus. Siapa yang ngurus kita? Allah. Jadi yang ngurus kita ini adalah Allah. Makanya kita senantiasa diperintahkan untuk tawakal. Kemudian qad aflaha man tazakka. Di situ juga kalimat membersihkan hati itu orang yang meninggalkan cinta kepada dunia. Nah, cinta kepada dunia disebut hubbud dunia. Jadi orang mensucikan cinta kepada dunia. Ya, setiap kita pasti akan mencintai dunia, tapi tidak kemudian sampai dimasukkan ke hati sampai melupakan segala-galanya, terutama yang memberikan rezeki itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya walaupun ibadah itu tidak hanya ritual, ya, ibadah itu tidak ritual, hanya sholat, puasa, haji. Setiap perbuatan kita sekecil apapun, kalau itu diniati untuk kepada Allah, itu namanya ibadah berpahala, ya. Apalagi pengajian seperti ini, ya, pahalanya besar. Makanya kita nggak boleh mengatakan lalu ya wong itu loh, penggawean nyambut gawe ya. Hubud dunia, ya tidak seperti itu, ya. Jadi orang itu dikatakan hubud dunia kalau sifatnya, kalau mendapat harta lalu seakan-akan genggam gitu loh. Sedekah tidak mau, zakat tidak mau dikeluarkan, santunan juga tidak mau. Walhasil harta itu hanya ditumpuk-tumpuk untuk kebahagiaan diri dan keluarganya. Apalagi kalau sampai harta yang dapat itu dari hal-hal yang haram, itu namanya hubud dunia, ya. Itu namanya hubud dunia. Jadi menumpuk harta semata untuk dirinya. Makanya orang dimuliakan orang lain itu bukan karena hartanya, tapi karena kedermawanannya. Nggak ngurus tentang mau kaya atau tidak. Malah orang itu kalau kaya tapi medit, malah potensi kecemburuan sosial. Sampai kemarin terjadi penjarahan itu kan karena orang kaya tidak dermawan, kan begitu. Jadi potensinya terjadi penjarahan di mana-mana, termasuk di Nepal itu, sampai istri Perdana Menterinya meninggal itu. Itu karena terjadi kesenjangan, ya, karena hubud dunia tadi itu. Orang pinter juga begitu. Kita memuliakan orang pinter itu bukan karena kepinterannya, nggak ngurus sampai profesor, doktor, kiai, nggak ngurus.
Tapi dihormatinya seorang itu karena mau beramal, mau mengajar, mau mengamalkan ilmunya, mau ngurui kita semuanya, membimbing kita, kan begitu. Jadi kita menghormati karena mereka mau membimbing, nggak ngurus dia profesor, dokter. Tapi kalau nggak mau mengamalkan ilmunya, nggak akan dihormati oleh orang lain. Setiap tahun umroh misalnya, setiap tahun umroh haji, nggak ngurus, nggak ada orang akan menghormati dia. Itu kan untuk dirinya, untuk kemuliaan dirinya, untuk menghargai dirinya. Beda kalau misalnya dia begitu aktif memberikan santunan, fakir miskin, anak yatim, tetangganya nggak mampu dan sebagainya, tentu itu lebih dihormati orang lain. Gitu. Makanya kalau orang itu miskin, medit, itu nggak diperdulikan orang. Ya karena memang nggak ada yang mau diberikan. Tapi kalau orang itu kaya, medit, lah itu menjadi sorotan, ya, dibenci orang lain kan gitu. Makanya kenapa dalam hal zakat itu boleh mengeluarkan zakat ditulisi dengan tulisan besar zakat gitu. Supaya ada sesuatu yang transparansi gitu. Ada sesuatu yang diketahui biar tidak menimbul fitnah. Oh, wong iku sugih tapi memang mengeluarkan zakatnya. Enggak terus hartanya disimpan terus, ditabung terus, dideposito terus. Oh tidak, ternyata zakat. Makanya dalam Islam zakat boleh ditulisi. Supaya apa? Terjadi transparansi. Nah, kalau transparansi ya tentunya kan tidak terjadi sebuah kecemburuan sosial itu. Kemudian qad aflaha man tazakka. Itu diartikan orang yang banyak ingat kepada Allah. Jadi membersihkan hati dari ghaflah. Membersihkan hati dari ghaflah. Ghaflah itu lalai, ya. Dulu kan pernah saya sampaikan bahwa di dalam kitab Diratul Nasihin ini setiap hari kita itu bernafas kurang lebih dalam 24 jam itu 4.320. Hendaknya setiap kita bernafas dan berkedip, mata ini kan selalu berkedip. Hendaknya jangan lupa untuk zikrullah, ingat kepada Allah. Ya banyaklah zikir itu, kalimat hauqala la haula wala quwata illa billah azim, istighfar astagfirullah, tasbih subhanallah, Abdul Jalala Allah. Lalu kemudian bacaan hamdalah alhamdulillah, bacaan takbir Allahu akbar, sholawat sallallahu ala Muhammad, banyak. Tapi ada pertanyaan, lebih afdal mana zikir dengan sholawat? Ada yang berpendapat sholawat, karena kalau sholawat itu menyebut Allah juga kepada Rasulnya. Tetapi kalau zikir misalnya Allah kan hanya Allah saja. Sehingga sebagian ulama berpendapat lebih afdal bersolawat, karena solawat itu kita menyebut Allah juga sekaligus Rasulnya sallallahu ala Muhammad, kan itu sallallahu ala Muhammad, jadi menyebut Allah dan sekaligus Muhammad. Makanya di dalam sholawat kan disebutkan tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaiz wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamum bi wajhil karim. Di situ disebutkan bahwa selalu kita berharap itu akan syafaat beliau. Jadi Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan kemudian Allah pula yang Nabi itu pun juga memberikan syafaat kepada kita. Jadi dosa kita ini bagaikan hujan. Jadi dosa kita ini bagaikan hujan yang turun dari langit, yang begitu berlimpah ruah. Terus gak kehitung dosa kula sampeyan kabeh niku akeh.
Lah, seharusnya adalah diimbangi dengan zikir yang bagikan hujan pula. Ya, setiap detik itu tadi, setiap embusan nafas, jangan kita melupakan untuk zikrullah, ingat kepada Allah. Jangan berkecil hati, karena di dalam kita wusul takarrub kepada Allah, sampai kepada Allah, itu tidak harus melalui jalan thariqah, tidak harus. Ngaji seperti ini adalah salah satu jalan yang tercepat pula untuk mencapai wusul kepada Allah, sampai kehadirat Allah. Dalam bahasa Arab, syariq itu jalan besar. Syariq itu jalan besar, jalan raya. Kalau syari'ul akbar, tol, jalan yang besar, jalan yang sangat lancar, itu tol. Kalau jalan raya, jalan yang lebar seperti depan itu. Kalau sudah masuk perumahan begini, namanya thariqah, jalan-jalan kecil. Ya, polisi nggak mungkin lah nangkap kita di gang-gang gini, nggak mungkin. Tapi polisi tidur banyak, ya. Juga gak enak kan, titik-titik polisi tidur, titik-titik polisi tidur, ceklak-cekluk, ceklak-cekluk. Tapi kalau di jalan raya nggak ada. Tapi polisi beneran banyak nanti, kan begitu. Makanya untuk mencapai Allah bisa melalui syariq, jalan besar, ya pengajian seperti ini, ibadah fardu diistiqomahkan, ibadah sunnah diistiqomahkan, itu namanya syariq. Kita kenal dengan syariat. Kalau thariqah itu jalan-jalan gang-gang itu. Lah, thariqah itu biasanya di ini koordinasi, ya. Ada mursyidnya, ada jamaahnya. Di situ ditalkin, dibaiat, harus ada semacam janji untuk setia kepada thariqah itu. Beda dengan pengajian seperti ini, walaupun bisa sampai ke wusul kepada Allah, itu nggak ada ikatan. Di penjenengan ngaji ini nggak ada ikatan, juga nggak ada baiat, juga nggak ada kesetiaan. Mau setia nggak setia kepada saya, terserah panjenengan. Mau mengamalkan, tidak mau mengamalkan, terserah panjenengan. Beda kalau thariqah, wajib panjenengan mengamalkan dari guru atau mursyid thariqah itu. Nah, makanya apakah untuk sampai kepada Allah itu harus melalui jalan thariqah? Tidak. Bisa dengan syariat, ya pengajian seperti ini, ya. Walaupun ada nilai positif, negatif. Kalau thariqah itu karena dibaiat, mau nggak mau kan mengamalkan. Kemudian yang kedua, karena sudah janji pada gurunya, mau tidak mengamalkan itu teringat janjinya kepada gurunya. Kalau begini kan nggak ada janji. Jadi panjenengan mendengar, seusai pengajian pulang, lalu kemudian ingat ya dilakoni, eling yoga, bukan semata karena saya, tapi karena kesadaran jenengan kepada Allah untuk bisa wusul tersebut. Makanya yang penting apakah jalan syariat maupun thariqah, yang penting setiap detik ketika kita mengembuskan nafas, menarik dan membuang nafas, jangan lupakan untuk selalu zikrullah, ingat kepada Allah. Ya terserah jenengan, mau bersolawat, mau baca alhamdulillah, tasbih, yang paling afdal tentu kalimat la ilaha illallah. Saya kira demikian Bapak Ibu. Barangkali sebelum ditutup ada yang hendak menyampaikan pertanyaan, monggo. Mboten-mboten? Menawi mboten ngaten nggih alhamdulillah. Mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Ya walaupun tidak seperti thariqah harus ada baiat, kesetiaan, harus
mengamalkan sekian ratus atau bahkan ribu bacaan, tapi kalau kita memiliki kesadaran untuk membersihkan hati kita, tentu berapapun zikir yang kita baca ataupun amalan yang kita lakukan, insya Allah akan menjadi mudah bagi kita untuk bisa mencapai ridho rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, kurang lebihnya maaf. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.